Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Mana yel-yelnya coba? Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya hari ini. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada yang masalah tidak sarapan hari ini? Ada yang tidak sarapan? Ada Ega. Oh, Restu. Dep, kenapa tidak sarapan tuh? Kenapa? Kesiangan? Gak ada makanannya gitu? Ya, kesiangan. Marilah kita sebelum belajar kita hari ini, supaya belajarnya lebih bermakna, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, Restu. Silakan Restu pimpin doanya. Siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih pada Restu yang sudah memimpin doa hari ini. Insya Allah kita hari ini bisa belajarnya lebih bermakna, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Nah, yuk kita mulai belajarnya dengan semangat dan santai ya, tidak usah tegang, seperti biasa aja kalian beraktivitas. Nah, Ibu mau bertanya nih, pernahkah kalian merasa bingung saat mengatur sesuatu, atau misal ingin bermain dengan teman, tapi kalian lupa kira-kira dari mana ya kita mulainya? Misalnya mau bermain ketika kecil gak nih, mau bermain boneka-bonekaan atau rumah-rumahan, bawa apa ya saya? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Dep pernah? Pernah? Iya. Apalagi coba? Atau ingin membereskan buku, terus bukunya berantakan lagi, apalagi punya dede di rumah ya? Udah diberesin, berantakan lagi. Pernah nggak yang seperti itu? Pernah. Apalagi coba? Ada? Tadi coba Ibu lihat di bawah. Ada yang pakai kaos kaki nggak? Ada yang tidak tuh. Kaos kakinya ada yang hitam, ada yang enggak. Mungkin Dika tadi pagi-pagi cari kaos kaki, nggak ada kaos kakinya, di mana? Lupa naruhnya ya. Bisa seperti itu ya. Nah, itu semua itu kalian itu yang disebut masalah ya. Itu tuh masalah. Tapi masalahnya masalah kecil kok, nggak serem, nggak menyeramkan. Nah, tapi masalah itu adalah sesuatu yang perlu kita atur, harus kita urai atau cari tahu kenapa ini bisa terjadi, supaya kita nanti mendapatkan titik harus gimana ya saya gitu menyelesaikan masalahnya ya, seperti itu. Bisa dimengerti? Coba apalagi nih masalahnya? Tadi pagi-pagi ada ya, apalagi selain itu? Nah, baik, hari ini kita akan menjadi detektif masalah kayak Upin Ipin ya. Upin Ipin ada yang menjadi detektif ya. Apa aja detektif alatnya ada kaca. Terus pakai apa lagi? Suka bawa tas gitu ya. Terus apa lagi? Bajunya pakai baju detektif, pakai topinya. Detektif cilik beraksinya, kita hari ini akan menjadi seperti detektif, kita belajar mengenali masalah, jeng gitu ya, jadi bisa teratasi. Untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil dan memahami penyebabnya. Jadi masalah itu misalnya besar nih masalahnya jadi bagian-bagian kecil, cari tahu komponennya apa nih yang menyebabkan masalah ini menjadi besar, supaya penyelesaiannya juga kita menjadi ringan, tidak kewalahan. Nah, baik. Nah, dari rumah ke sini ke sekolah, kalian niatnya apa? Belajar. Belajar. Ada tujuannya ya?
tujuannya itu mau belajar kalian itu. Nah, oleh-olehnya dari Ibu hari ini khusus buat kalian nanti bawa pulang ke rumah, insya Allah oleh-olehnya nanti bermanfaat di rumah, buat adik, buat mama, buat ayah di rumahnya. Tujuan pembelajaran hari ini, oleh-olehnya kita mengenali masalah sehari-hari dan memahami bagian-bagiannya, lalu kita akan mencoba menjelaskan masalah itu dengan rapi dan jelasnya. Jadi hari ini kita pembelajarannya dengan menggunakan discovery learning. Jadi kalian cari masalah, kemudian dibicarakan dengan teman kalian, kelompok kalian, kemudian nanti kalian bisa mempresentasikan ke depan masing-masing, kemudian nanti temennya bisa bertanya atau menambahkan sarannya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya, nah mari kita ice breaking dulu ya. Nah, ini ada lagu, ada masalah nih. Nah, seperti nadanya balonku ada 5. Ya, teringat waktu anak kecil pasti kalian jarang ya menyanyikan balonku ada 5. Coba nyanyi dulu supaya nanti masukin ke lagu yang ininya supaya kalian cepat. Coba balonku ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5 gini. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Merah mana merah? Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat. Erat ya. Nah, coba masukin nih. 1 bisa? 1, 2, 3. Masalah ada di mana-mana. Di rumah, di sekolah juga. Kalau kita mau berpikir, masalah jadi saringan. Cari dulu bagian-bagiannya. Dar. Siapa, kapan, dan kenapa. Kalau sudah tahu semuanya, kita cari solusinya. Jadi masalah itu ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, tapi masalah itu bisa jadi ringan kalau misal kita cari dulu bagian-bagian terkecilnya, siapa, kapan, kenapa semua itu bisa terjadinya. Masalah itu bisa jadi menemukan solusinya. Daroy, jadi semuanya masalahnya bisa beresnya. Lanjut, bisa dimengerti sampai di sini? Sudah tahu, udah gambaran, kita belajar jadi detektif masalah nih ya. Nah, selanjutnya coba deh, mungkin kalian masih nge-lag tadi ku ibu ditaruh apa sih masalah yang muncul tadi gitu. Coba sekarang pejamkan matanya, bayangkan rutinitas atau aktivitas kalian yang di rumah yang merasa masalah nih. Coba pejamkan matanya. 1, 2, 3. Coba pikirkan apa sih tadi masalah kita, aktivitas sehari-hari. Abai udah nemu, coba pejamkan matanya. Apa sih yang tadi masalah misalnya teh di rumah? Apakah adiknya rewel? Apakah gimana, ada masalah? Enggak, pasti ada masalah, cuman nggak berasa. Cuman itu hal kecil aja pasti ada masalah. Coba. Ayah, ente ada nggak? Maher ada masalah? Enggak. Coba. Ibu catat deh, coba siapa? Nah. Misal di sekolah apa? Misal coba lihat lantainya. Kotor misalnya gitu. Nah, tadi siapa jadwal piketnya? Berarti Lega apa? Lupa apa? Lupa jadwal piket. Ya, Rega
lupa jadwal piket. Terus coba itu siapa lagi? Dika gak pakai apa? Gak pakai kaos kaki. Berkenapa Dika gak pakai kaos kaki? Lupa deh. Susah nyarinya kaos kaki. Kaos kakinya ada sebelah. Kaos kakinya sebelahnya lagi di mana? Lupa narona. Jangan-jangan sepatunya juga lupa sebelah. Sisirangan pakai sepatunya ya? Enggak. Jadi apa? Dika lupa apa? Kurembo juga Upin Ipin. Iya, etanya nggak ada. Lupa pakai kaos kaki. Lupa di mana? Kalau ibu kemarin lupa bawa HP. Ya, aduh, HP nggak ada. Ini dicari-cari teh. Kirain teh ada yang nyolong. Di miss call sama Bu Lulut. Ternyata ketinggalan di rumah. Lupa ya. Apalagi ada gak yang misal mau ujian bingung mulai dari mana belajarnya? Karena kalian tidak dicicil mungkin ya. Ada gak nih kayak? Iya. Kalau misal pas mau UAS ginian banyak sekali. Iya, suka gitu nggak? Iya, siapa yang suka gitu? Di sama Neng Raisa suka gitu. Ya. Neng Raisa sama Neng Kekei. Jadi apa? Bingung. Mau belajar apa mulainya ya? Belajar apa? Misal yang kayak misalnya teh mau belajar matematika pecahan, mau dari mana ya belajarnya? Apa belajar dulu bahasa Indonesia dulu? Apa mana? Bingung. Materinya apa dulu yang dihafalin? Ya gitu kan? Suka bingung seperti itu ya? Ya. Nah, kalian semua sebenarnya sudah pintar ya mengamati seperti tadi Ega lupa jadwal piket. Hanya hari ini kita akan belajar lebih rapih lagi, lebih teratur lagi dalam menjelaskannya. Sehingga kalian teh kalau ditanya sama orang lain kenapa ini, jadi bisa menjelaskan secara runtut, secara jelas ya, secara terperinci. Jangan sampai misal ditanya kenapa nggak pakai kaos kaki, bingung, nggak bisa menjelaskan. Nah, kita harus bisa menjelaskan secara detail ya, dari komponen-komponen yang terkecilnya. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Kira-kira ada kalian nggak ya di sini gambarnya? Sepertinya ada nggak? Ada. Nah, kira-kira ini apa gambar yang pertama? Kelihatan nggak? Dep boleh berdiri sini, Mas, ke depan Dep sini. Ayo sini. Sini sama ibu. Dep malu-malu sini. Nah, coba. Berantakannya kelasnya ya? Berarti kelasnya apa? Kotor. Kira-kira yang itu apa gambarnya, Dep? Ya. Apa? Apa itu, Dep? Bukunya berantakan. Kira-kira kenapa nih buku berantakan? Nggak diberesin, betul. Nah, ini siapa yang lagi beres-beres? Kayaknya ada Riani deh. Riani ada nggak ini di sini? Ada siapa itu? Itu lagi apa? Sampah teh gimana itu? Opsi ya, sampahnya berserakannya. Terus apa lagi itu? Coba mejanya lihat, bukunya berantakan ya. Berantakan. Kira-kira kalau kelas berantakan gitu enak nggak? Enggak. Ngepeknya gimana? Kalau kelas berantakan? Ada, silakan duduk. Makasih Dep ya. Kira-kira kalau kelas berantakan gimana? Fokus kah? Enggak. Kita nyaman nggak? Enggak. Beda ya kalau misalnya kelas yang bersih sama kelas yang tidak bersih. Ya itu kalian mau silakan. Ada yang mau ngamati? Lihat dulu gambarnya. Bisa dimengerti? Ini kelas berapa? Kelas 5 ya. Yang itu? Kelas 4. Kelas kalian ya, kelas 5 ya. Terus ininya pas di mana tuh? Di jalan ya. Itu di kelas sama juga di kelas 6 ya. Ya, Ibu diam-diam ngambil gambar di kelas. Berantakan banget. Ini masalah juga ya. Nah, baik. Sekarang tugas individu ya. Kalian pilih salah satu
dari masalah kalian yang Ibu tampilkan tadi ya di gambar tadi. Kemudian atau misal sesuai masalah kalian yang tadi ketika memejamkan mata, ya ketika kalian itu silahkan ditulis di buku kalian apa masalahnya nih. Yang masalah kalian, ya masalah kalian. Temukan dan sebutkan dari awalnya pada catatan kalian. Ya, yang dianggap sebagai masalah buat saya. Satu aja. Di buku catatannya, silahkan. Silahkan. Satu aja tulis masalah nate apa? Apa? Oh, boleh. Boleh. Ayam belum dikasih makan. Iya, salah satu masalah Ega apa? Aku harus ini senang. Boleh. Sok masalah. Tadi kan Det katanya belum makan, belum sarapan, itu masalah juga ya. Nanti kalau misalnya tengah sarapan, terus kita full day, belum ada MBG, belum ini, kita gimana tuh? Boleh sok. Ibu kasih waktunya 5 menit, coba kalian. Pas? Sok, apa? Maher udah nulis? Iya, satu aja. Apa? Coba masalahnya. Atau yang dituliskan tadi yang diiniin sama Ibu juga di gambar yang di sini juga boleh. Cuaca hari ini cerah ya. Jadi kita belajarnya semangat. Coba ke atasin bukunya Ibu lihat. Udah nulis? Wah, semuanya ada masalah nih. Udah? Gak ada yang kosong. Oh iya, punya masalah nih. Nah, nggak apa-apa, itu masalahnya nggak besar ya, nggak menyeramkan kan masalahnya. Nah, baik. Kalau sudah, selanjutnya kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Kelompoknya mau ini lagi seperti yang kemarin? Ya. Nggak mau dirubah? Udah ini? Oke. Nah, berarti Ibu kasih nama ya kelompok ini, kelompok coding. Yang itu kelompok apa lagi? Kecerdasan. Yang ini artifisial ya. Jadi ada 3 kelompok. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, menganalisis lebih dalam berbagai masalah yang kalian temukan ya. Baik itu nanti, yang mau diangkat tuh satu aja masalahnya. Misalnya mau masalahnya yang dari Neng Keke, misal kelompok ini. Kalau kelompok itu masalahnya yang dari Rega misalnya. Kalau yang kelompok ini masalahnya yang dari siapa aja boleh ya. Nah, Ibu ini ada LKPD-nya ya. LKPD-nya ini ada nama dan kelasnya ya. Silakan kalian tulis kelompoknya siapa aja. Nah, di sini ada aturan-aturannya. Yang pertama yang LKPD-nya aktivitas 1 individu udah barusan ya kalian. Udah mengenai masalahnya, yang ini kelompok 2-nya, bukan kelompok 2-nya, bagian sesi 2-nya mengenai membedah masalah, mencari komponen dan hubungannya. Jadi kalian jadi kalian bekerja sama dengan teman kelompok, kalian akan memilih satu masalah dari anggota kelompok kalian ya. Bisa masalah yang sudah kamu pilih di aktivitas 1 tadi di individu, atau masalah lain yang disepakati kelompok. Jadi disepakati mau masalah apa yang diambil untuk dibedah menjadi lebih dalam. Kemudian bayangkan masalah ini seperti sebuah mesin punya banyak bagian-bagian kecil yang saling kerjasama. Misal mesin ya roda. Begitu juga masalah punya komponen-komponen utama yang menyusunnya. Diskusikan dengan kelompokmu apa saja
Yang pertama bagian-bagian penting atau elemen-elemen yang ada di dalam masalah ini. Kemudian tulis setiap komponen yang kalian temukan dalam kotak-kotaknya. Ya, ini udah Ibu sediakan. Ada yang bisa membantu Ibu bagikan LKPD-nya? Neng, silahkan. Ibu, untuk sesi ini kalian beri waktu selama 15 menit ya. Nama kelompoknya. Ya. Kecerdasan ya yang Dev ya, kelompok kecerdasan ya. Kelompok kecerdasan yang ini artifisial. Enggak bangor. Nah, sudah bisa dimengerti? Baik, Ibu akan coba menjelaskan ya seperti mesin. Nah, ibaratnya masalahnya seperti mesin ya. Mesin mempunyai roda-roda kecil yang saling terhubung. Nah, contoh seperti masalah meja berantakan karena tidak ada tempat khusus. Seperti tadi ya. Seperti tadi di kelas berapa tadi? Di kelas 4 ya. Berantakan mungkin karena tidak ada tempat khusus alat tulis. Tidak berfungsi dengan jadwal beres-beresnya, komponen 2. Kemudian yang menyebabkan susah menemukan barang, ya sulit fokus belajar. Jadi ketika buku berantakan karena tidak ada jadwal beres-beres, kalian susah untuk menemukan buku atau pensil karena berantakan, ya seperti itu. Ya, selanjutnya atau misal tidak ada tempat khusus untuk menyimpan alat tulis atau terlalu banyak barang yang tidak diperlukan di meja. Seperti ini Ibu, mejanya berantakan karena ada aqua yang sudah tidak ada ininya, udah kosong, nggak dibuang, ininya nggak disimpan dengan baik. Jadi karena tidak ada tempat khusus, banyak ada barang-barang yang tidak penting di dalam mejanya. Kemudian tidak punya jadwal rutin, contohnya jadwalnya nggak ada, tidak ada jadwal pelajaran, tidak ada jadwal piket misalnya teh. Buku tidak dikembalikan ke rak lagi. Jadi sok berantakan kayak kelas kalian misalnya teh habis bawa buku, baca buku gak disimpan lagi. Berantakan jadinya teh. Kemudian tidak ada kebiasaan merapikan setelah belajarnya. Nah, bagaimana setiap roda itu bekerja dan berhubungan dengan roda lainnya? Ega. Nah, karena tidak ada tempat alat tulisnya. Tadi tidak ada tempat alat tulis, ya seperti ini, tidak ada alat tempat tulis. Jadi saling berhubungan teh pensilnya, penghapusnya sering tercecer. Ya, ketika tidak ada tempat ini otomatis kan pensilnya di mana aja tercecer. Ya, itu saling berhubungan roda satu sama yang lainnya. Terus barang-barang yang tidak penting tetap tidak ada di meja membuat meja sempit ya. Tuh, berantakan yang tidak penting, ini tidak penting ada di sini. Ini tidak penting ada di sini. Otomatis mejanya jadi sempit ya. Ketika mau misalnya teh mau belajar, mau nulis, mejanya berantakan. Fokus ini ya. Kemudian buku tidak dikembalikan, barang-barang ya. Kemudian karena tidak ada jadwal rutin beres-beres, kondisi berantakan terus terjadi. Ya, berantakan karena tidak ada. Nah, itu kan saling berhubungan. Buku yang tidak dikembalikan ke rak menumpuk. Ya. Dan membuat susah mencari buku. Nah, dampaknya semua itu membuat anak kitanya menjadi susah fokus karena terganggu dengan kondisi sekitarnya. Jadi itu teh masalah. Ya, nah eta hubungannya satu sama yang lainnya. Apa yang terjadi apabila roda itu rusak atau hilang? Contoh, misalnya teh hilang nggak ada pensilnya teh, otomatis alat tulis akan berserakan. Jika tidak ada jadwal, Ibu bikin jadwal piket beres-beres, masalahnya akan terus berulang setiap hari. Jika tidak dikembalikan ke rak, lama-lama buku akan hilang atau rusak. Ya, baik. Jadi ada terakhirnya ada masalah yang tidak tersembunyi enggak? Misalnya mungkin kalian tidak diajarkan nih sama orang tuanya di rumah cara merapihkan, atau tidak diajarkan nih sama guru untuk merapihkan, tidak ada pembiasaan misalnya tiap hari untuk merapihkan. Nah, karena kalian
terlalu banyak waktu beres-beres, tidak ada waktu untuk beres-beres karena sekarang kan full day misalnya teh. Jadi nggak ada waktu nih di rumah buat beres-beres. Ya, jadi kaliannya paling ada waktu sedikit malah main TikTok, main game gitu. Ya, jadi tidak ada waktu seperti itu. Ya, silakan kalian bikin, cari satu masalah tiap kelompok, kemudian dikaitkan komponen-komponennya apa. Seperti tadi ya. Diserat. Bisa dimengerti? Nah, yang ini. Ini mah udah individu ya. Nah, yang ini. Nah, pilih salah satu kalian tadi. Contohnya mau milih yang mana? Misal nih, bingung memulai belajar dari mana misalnya teh. Ditulis ininya. Komponen satunya ini. Tulisnya gitu. Nah, gitu ya. Sok. Tulis di sini. Mau siapa yang nulisnya? Salah satu. Oke, yang siapa? Sila. Silakan nih. Sok. Kalau ini sesi ini 15 menit ya sayang ya. Nah. Sok. Bisa dimengerti? Nah, ini misalnya teh yang ini sang individu tadi udah kan yang ini ya. Nah sekarang ini udah bisa tadi Neng Keke mau yang tadi disebutkan tadi misalnya teh apa lupa jadwal piket misalnya teh. Nah lupa jadwal piket teh yang menyebabkan lupa jadwal piket teh apa aja bagian-bagiannya, dari misal komponen dari siswanya, dari kitanya, dari tugas piket hariannya, dari papan jadwalnya, komponen-komponen masalahnya ditulis di sini apa aja. Tuh. Contoh lupa jadwal piket tidak dipajang misalnya di sini. Jadi Neng teh lupa jadwal bersih-bersih. Ya. Nah ini tulis aja. Ya. Ini berarti poin-poin ininya ya. Itu aja. Ya. Sebagai ini gambaran buat kalian aja. Ibu kasih naskahnya buat kalian ya, naskah contohnya. Nah mau yang mana? Nah boleh bukan di individu, ini bukan di individu, di yang kelompok tadi individu kan udah sendiri-sendiri dulu. Nah di sini. Nah komponen utama tadi masalahnya mau diambilnya apa, yang mana? Yang lupa jadwal piket yang dari Ega ya. Ya udah, berarti lupa jadwal piketnya teh misal kalian komponennya dari siswanya kenapa, dari jadwalnya apa, dari tugas piketnya ditulis di sini komponen 1, 2, 3. Kalau misalnya tuh cuman ada 3 komponen ya udah 3 aja, gak harus semuanya, gak harus 8 ya. Kalau misalnya cuman ada 2 komponen gak apa-apa, minimal ada 3 komponen aja yang menyebabkan tugasnya ini aja. Nah ini aja lagi gambaran ini komponen 1, 2, 3 nya ini 1, 2, 3 di sini tulis udah. Ya Bujang itu istilah lupa pikir. Ini mah ini aja. Sampai sini. Sampai sini. Sampai sini. Ya. Siapa yang nulis di kelompok kecerdasan? Yom. Ya, Resto. Ibu ini bisa dicampur. Boleh. Enggak, satu aja. Misal ini kan Ibu ada contoh konsep ininya gitu. Bacaannya. Ya, terserah. Ini sebagai contoh bacaannya ya. Apa? Yang mana? Oh iya. Satu kali menjawab. Gini.
Habis ini kita lanjut ke aktivitas 3-nya ya. Langsung lanjut ke aktivitas 3-nya ya. Tidak adanya pengingat atau sistem Yang kalian kerjakan yang rumusan masalah dan analisis komponen-komponen pada bagian perumusannya. gratifikasi yang membuat tanggung jawab tiket. Langsung ke aktivitas 3 ya. Untuk di aktivitas 3 kalian merumuskan dan mengkomunikasikan masalah ya. Jadi di sini setelah membedah masalah, kalian merumuskannya dengan jelas dan terstruktur seperti seorang ilmuwan yang melaporkan penemuannya ya. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan masalah ini kepada orang lain agar mereka langsung paham. Gunakan semua komponen dan keterkaitan yang sudah kalian temukan tadi. Yang di aktivitas 2 menemukan komponen apa saja yang kemudian ditemukannya keterkaitan. Misal tadi apa yang ini ditulis eta Iom, misal tadi kurangnya pemahaman tentang materi yang harus diprioritaskan hubungannya dengan mempelajari materi yang kurang relevan, misalnya gitu ya. Karena tadi bingung harus mulai belajar dari mana. Nah, yang ketiganya dikomunikasikan, dibikin rumusan masalah apa aja ya. Shock. Jadi menunggu. Ega ngantuk kah? Berarti masalah tuh. Iya, kurang tidur, ngantuk di sekolah. Kenapa tuh? Masalah tuh tadi. Ini berarti 2 jam pelajaran sampai jam 9.05 menit ya. Sekarang. Ya, boleh. Udah. Atau kerja sama titik. Nanti setelah ini kalian mempresentasikan ya. Kalau cukup waktunya ibu semua kelompok bisa ke depan, tapi kalau tidak cukup mungkin perwakilan aja dari salah satu kelompok ya. Jadi dijelaskan ya anak-anak. Nanti kita cara mengkomunikasikan ke orang lain dari komponen-komponen ini kayak yang sudah komponen yang ini udah jelasin ya komponennya. Nah, terus keterkaitannya apa ini teh? Misal jadwal piket tidak dipajang di tempat terlihat jelas ini adalah titik awal masalah. Karena jadwal piket tidak terlihat, roda selanjutnya ikut berputarnya dimasukin ke sini. Jadi kalau misal orang lain bertanya apa, jadi bisa menjawab secara runtut rumusan masalah teh dengan bahasa yang mudah. Kayak di sini ditulis. Ya, sok coba. Jadi nanti kalau misal ditanya sama orang, kita bisa menjelaskan secara runtut dari komponen-komponen dan keterkaitan yang sudah Neng tulis tadi. Coba. Bisa atau misal ini. Nah yang ini bisa sok. Ya, sok. Udah. Ya, sok. Rumusan masalahnya ya, mengkomunikasikannya. Sok. Bisa mana? Ada pensilnya dulu. Dari pensil. Udah gak connect ke Dep ya. Rumuskan masalah dan mengkomunikasikan masalah. Jadi ini kalau misal ditanya sama orang nih,
Bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan dari masalah ini kepada orang lain? Misalnya tadi ditanya nih, Restu teh, kenapa Restu teh tadi bingung kalau mulai belajar dari mana? Misalnya teh karena apa? Ya, dijelaskan ku Restu teh karena ini, misalnya. Jadi saya bingung mulai belajar dari mana? Siapa yang harus piket? Nah, teh gimana tah komponennya teh dari 1 sampai 5? Nah, contoh tidak memiliki masalah keterkaitan nanti simpulkan dari sini. Ya, contohnya seperti ini. Kak, tersebut bacaannya nggak kelihatan ya bahan bacaannya. Siswa tidak memperhatikan jadwal tersebut. Nah, jadi kalian bisa ini ya. Kalian coba lihat ke depan supaya kalian bisa mengkomunikasikannya. Jadi, nah, contohnya dari sini. Masalah X terjadi karena Y. Nah, jadi misal tadi apa yang itu teh masalah bingung belajar dari mana? Masalah teh apa? Komponennya teh komponen 1, komponen 2-nya teh apa? Ya, tidak berfungsi berhubungan teh dengan Z. Penyebabnya teh apa? Dampak teh. Misalnya tadi sebagai contoh lihat ke depan tadi meja berantakan karena tidak ada khusus tempat alat tulis, apalagi misalnya teh komponen keduanya, kemudian tidak berfungsi jadwal beres-beres, komponen keduanya, komponen ketiganya, apalagi kalau misal ada yang menyebabkan susah menemukan barang dan sulit fokus belajar, eta dampaknya. Jadi dietakeun ku hidup, dibikin kalimat yang jelas ya, bisa dimengerti seperti itu. Lihat contohnya di depan ya, yang ini nih. Kalau yang dari kelompok artifisial apa masalahnya? Lupa jadwal piket? Iya, apa Neng Kay? Lupa tidak melaksanakan. Apa? Mana yang mana? Yang ini belum? Yang mana? Ini. Ya, yang ini berarti saya lupa jadwal piket ya. Nah, tuh ini masalah lagi nih Ibu nih. Copot lagi ininya. Berarti Ibu harus tahu nih bagian-bagian mana yang kecil yang menyebabkan laptop Ibu mati terus. Bekerja sendiri dan Nah, harus mengingat. seperti tadi Neng Kekei, lupa jadwal piket karena apa komponen satunya? Saya lupa masalah nate apa? Masalah lupa jadwal piket karena saya tidak apa pertama komponen pertamanya? Tidak melihat jadwal piket. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tidak adanya pengingat. Nah, tidak berfungsinya pengingat apa? Atau sistem yang mengingatkan sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kelas berantak menjadi kotor dan tidak nyaman belajarnya gitu ya. Sok dibikin kalimatnya seperti ini ya. Lihat struktur ininya dari sini, bisa dimengerti? Jadi masalah hari ini
Mhm. Oh. Sehingga apa? Ibu ini Sehingga apa dari sini? Bentar sayang. Sehingga akibatnya apa? Kecemasan dan penundaan yang mengganggu proses belajar. Ini ditulis lagi ininya, dijelaskan. Lanjut. Apa? Yang mana sayang? ini Muncul. Sok. Oh iya, sok. Udah, betul. Tidak memiliki apa ini teh? Dari komponennya tidak memiliki rencana belajar yang jelas, kerjasama yang jelas. dalam Kemudian apalagi kurangnya pemahaman ya? Ya, pemahaman tentang ada kurangnya kerjasama dalam materi kelompok yang harus diprioritaskan. Karena komponen keduanya ya. Hai, lihat di sini. Diprioritaskan. Kemudian apa lagi? Sehingga apa lagi? Akibatnya apa? Kecemasan dan penundaan yang mengganggu proses belajar. Udah gitu ya. Apa? Udah nanti di ke depan dibacakan. Udah ya? Udah siap? Sekarang siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Sok, boleh dibaca itu aja. Silakan kelompok coding ke depan. Sok, bacakin. Boleh ke depan semuanya. Sok. Sok, ke depan. Yuk. Ayo silahkan. Satu aja boleh lah. Satu kelompok aja. Silahkan Sok. Silahkan. Sok, siapa yang mau? Ini masalahnya apa? Bingung harus mulai belajar dari apa? harus mulai belajar dari Iya. Ini. lupa jadwal lupa tidak setiap jam pelajaran lupa membereskan buku lupa membereskan mengganggu proses belajar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kecil coding ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan dari kelompok ini? Ada? Udah? Ada yang kurang? Dari kelompok itu kecerdasan ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan ke kelompok? Tidak ada. Udah cukup?
Udah cukup. Nah, baik. Sudah cukup bagus ya. Jadi coba Ibu akan menyanyikan setelah kalian tadi berdiskusi ya. Dari aktivitas 1, aktivitas 2, menemukan komponen, keterkaitan, dan mengkomunikasikan. Nah, Ibu mau bicarakan, bisakah kita membuat pola dari masalah ini? Bisa nggak? Bisa tidak kita membuat pola dari masalah ini? Bisa, ya. Bisa. Bentar. Jika kita ingin menjelaskan masalah ini kepada orang yang belum tahu sekali bagaimana cara kira menjelaskannya agar paling mudah dimengerti. Misalnya kalian ditanya sama mama atau sama ayah di rumah apa yang terjadi, misal kalian lupa jadwal piket atau tadi bingung untuk mulai pembelajaran dari mana, bisa nggak bisa kalian menjelaskannya? Bisa ya, contohnya dari pola tadi, contoh misal meja berantakan, awalnya tidak ada wadah, kemudian barang tercecer, sulit mencari sesuatu, jadi tidak fokus ya Rega. Ya, itu bisa kalian. Masalah meja berantakan tidak karena ada tempat khusus alat tulis, tidak berfungsi dengan jadwal beres-beres yang menyebabkan susah menemukan barang dan sulit fokus untuk belajar, itu dampaknya. Jadi kalian bisa menjelaskannya dari komponen-komponen kecil yang kalian tadi temukan, kemudian kalian jelaskan keterkaitannya dan dampaknya apa, bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, kemudian Rega, apa dampak jangka panjang atau efek domino dari masalah tersebut jika terlanjur terus selalu terjadi berulang-ulang? Misalnya tadi, misal kalian terus lupa jadwal piket, ya. Efek panjangna teh kumaha tah? Secara keseluruhan teh kelas menjadi kotor, tidak fokus belajar, tidak nyaman. Bisa juga nilai akademik kalian karena di kelasnya tidak konsentrasi bisa menurun. Eta efek domino jangka panjangnya. Nah, kesehatan juga mental kalian bisa jadi bingung ya, kemudian motivasinya kurang ya, itu dampak yang lebih jauh lagi. Kemudian dampak sosialnya contohnya Rega, jadi lamun misalnya teh lupa jadwal piket wae, misalnya teh dianggap kita tidak bertanggung jawab oleh masyarakat. Kemudian bisa hubungan antar individu tidak harmonis, seperti tadi siswa yang satunya kurang bertanggung jawab, kata yang kelompok artifisialnya. Jadi mungkin ada hubungan sosialnya tidak baik ya. Ya, baik. Jadi siswa kalian sudah ya mengerjakan presentasinya udah, kemudian untuk ini Ibu sudah lihat kalian sudah cukup menguasai ya untuk materi ini. Tadi kalian menjadi detektif masalah, mencari masalah, dan kalian juga yang menemukan solusinya sendiri. Jadi di sini ya, coba perhatikan ketika kita memahami masalah secara mendalam ya, kalau kita tahu masalahnya apa secara mendalam, kita tidak hanya melihat apa yang terlihat, tetapi juga bagaimana semua bagian hubungannya masalah ini, seperti sistem, seperti roda tadi. Jika suatu bagian terganggu, semua ikut terpengaruh. Ya, ini penting dalam kehidupan nyata dan juga dalam dunia coding dan teknologi, karena banyak sistem dibuat berdasarkan logika dan keterkaitan. Jadi seperti tadi, ketika roda tidak berjalan satu, otomatis yang lainnya ikut tidak berfungsi, ya, tidak berjalan ya. Jadi itulah kenapa kalian harus mengetahui dalam sistem ini. Ternyata dalam dunia coding dan teknologi itu banyak sistem yang dibuat berdasarkan logika dan keterkaitan. Jadi harus bisa mengerti untuk konsep ini. Bisa dimengerti? Bisa.
Selanjutnya, sekarang Ibu akan mengadakan refleksi ya untuk kalian. Jadi Ibu tahu bagaimana belajar kalian selama tadi 50 menit ya. Belajar dari aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 dan presentasinya kalian. Ya, Ibu mau menanyakan apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang cara memahami sebuah masalah. Ada yang mau menjawab atau mau menulis? Oh, silakan. Atau silakan kalian tulis dulu ya, nanti kalian bisa dibaca. Sok nanti Ibu tunjuk salah seorang. Silakan tulis dulu di masing-masing. Silakan. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang cara memahami sebuah masalah? Silakan tulis dulu di buku. Tak. Ibu kasih 2 menit aja untuk nulisnya. Apa aja? Udah? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Neng Keke. Apa? Hal baru yang saya pelajari adalah masalah-masalah kecil ternyata punya pola. Masalah jarang muncul sendirian, tetapi seperti roda-roda yang terhubung yang saling bersinergi dengan lain. Iya. Tuh, terima kasih. Tepuk tangan buat Neng Keke. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh kalian catat dulu ya di bukunya. Mengapa memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil itu penting? Mengapa? Memecah masalah yang tadinya besar menjadi bagian-bagian kecil, komponen-komponen yang kecil. Supaya apa? Ada yang mau menjawab? Ada? Silakan Neng Fadila. Memecah masalah menjadi bagian kecil membuat masalah yang tadinya besar menakutkan menjadi terlihat sederhana. Betul. Tidak membuat kita kewalahan dan membuat proses menyelesaikan masalah menjadi lebih efektif dan terstruktur. Betul sekali. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan buat Fadila. Jadi, mengapa memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil itu penting? Kata Neng Fadila itu betul sekali, jawabannya tepat supaya kita tidak kecemasannya berkurang. Jadi bisa memecahkan masalah. Oh, apa tahu ini bagaimana caranya, solusinya apa ya. Jadi yang tadinya menyeramkan ternyata tidak gitu. Bisa kita memecahkan masalahnya secara tepat dan efektif ya gitu. Nah, selanjutnya boleh kalian tulis jawabannya lagi. Bagaimana kemampuan ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari di masa depan? Silakan menulisnya dulu. Kumaha, apa yang membuat masalah ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari di masa depan? Ada yang mau menjawab? Silakan, udah nulisnya. Iya, silakan. Siapa ini teh? Nur Wahid. Iya, silakan. Kemampuan ini membantu saya untuk lebih disiplin dan terbiasa berpikir terstruktur, dapat mengambil keputusan yang tepat, serta dapat mencegah masalah bertambah besar dengan mengenali pola masalah sejak awal. Siap. Pintar. Tepuk tangan. Betul sekali. Jadi bisa memahami pola masalah lebih awal. Jadi tahu solusinya bagaimana, ya ke depannya gimana, ya untuk mengenali pola masalah. Ya, sehingga masalahnya tidak bertambah besar. Ya. Baik Ibu, hari ini senang sekali karena kalian mungkin sudah sudah memahami mengenai pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar bahwa ya masalah itu seperti sistem ya yang bisa dipahami lebih mudah kalau kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Dengan begitu kita bisa menemukan nih hubungan antara bagian, penyebab, dan dampaknya. Ini adalah cara berpikir yang dipakai juga di dalam dunia coding dan kecerdasan artifisial ya. Nah, ada di situ di LKPD-nya untuk kalian itu ada tugas rumah ya. Ada tugas rumah untuk kalian. Di situ lihat. Kalian mengidentifikasi satu masalah di rumah.
menuliskan komponennya, kemudian kalian juga menjelaskan keterkaitannya dan menguraikan dampak secara singkat ya. Tulis di buku catatan kalian. Kemudian gambar dengan singkat materi selanjutnya ya, akan berkaitan dengan mencari solusi dari masalah yang sudah diidentifikasi yang akan melibatkan berpikir komputasional secara lebih lanjutnya. Di sini di LKPD-nya lihat di halaman kalian ada untuk terakhir PR. Ada PR-nya di halaman terakhir ya. Ada? Di halaman terakhir, yang ini presensi ya yang tadi. Nah, tugas rumahnya ini ya. Ada? Dilihatnya, ada tugas rumahnya. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa? Baik, terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga pembelajaran kita bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kalian mempunyai masalah, jadi bisa menyelesaikannya dengan secara detail dan rinci. Ya, kalian bisa mandiri, ya, bisa menyelesaikan secara pribadi tanpa misalnya harus merepotkan orang lain ya gitu. Jadi kaliannya bisa happy nih, bisa menyelesaikan masalah sendiri ya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Neng Kekei, bagaimana tadi pembelajaran ketika di kelas? Apa yang Neng Kekei rasakan nih? Senang sekali belajar hari ini bersama Ibu Nelly. Iya. Ini pengalaman pertama saya belajar menemukan masalah dan memecahkan menjadi bagian-bagian kecil dan menemukan solusinya bersama kelompok. Iya. Tadi saya sudah memahami bahwa masalah-masalah kecil ternyata punya pola. Masalah jarang muncul sendirian, tetapi seperti roda-roda yang terhubung satu sama lainnya. Siap, makasih Neng Kekei. Hai Neng Padilla, Ibu minta waktunya sebentar ya, lagi istirahat. Nah, Ibu mau bertanya nih, tadi belajar di kelas bersama Ibu, bagaimana perasaannya nih? Saya merasa senang sekali belajar bersama Ibu Nelly. Saya tadi bersama kelompok sudah memecahkan masalah menjadi bagian kecil, membuat masalah yang tadinya besar, menakutkan, menjadi lebih sederhana, dan tidak membuat kita kewalahan dan membuat proses menyelesaikan masalah menjadi lebih efektif dan terstruktur. Baik, terima kasih Neng Padilla. Selamat beraktivitas kembali ya.